Apa teman-teman nggak curiga bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Apa teman-teman nggak curiga bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Yang saya herankan teman-teman sekalian bahwasanya mereka para mu'alaf ini berusaha untuk mencari nama di dalam aliran Islam, agama Islam, agar mereka itu dipercaya bahwa ahli kitab sebelumnya mereka paham Alkitab lebih daripada para pendeta. IQ mereka di atas rata-rata sehingga mereka memilih agama Islam. Karena ini modus-modus mereka, dan termasuk muslimah yang satu ini, teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya bukan Yesuslah yang disalib tetapi Yudas, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Untuk itu mari kita membahasnya setelah yang satu ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang mu'alaf yang sudah memeluk agama Islam dan tentu saja sudah murtad ya. Kalau Alkitab mencatat bahwa yang meninggalkan Yesus itu murtad. Ya, terserah mereka menganggapnya sebagai mu'alaf, menemukan hidayah gitu ya. Tapi bagi kita orang Kristen yang keluar dari Yesus itu juga disebut dengan murtad. Nah, teman-teman, satu hal yang dibahasnya mengenai siapa yang disalib. Kalau selama ini itu selalu bertentangan di kalangan para ustadz, saya berpikir bahwa mu'alaf ini mau jadi pahlawan kesiangan ya. Kalau para ustadz saja belum bisa memastikan bahwa itu Yudas ya, tetapi dia memastikan itu Yudas, bukan Yesus. Oleh karenanya kita akan melihat dulu kutipannya di dalam Matius pasal 27 ayat yang kelima dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18 yang ada berikut ini. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa Yudas mati dengan cara gantung diri. Sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dari Kisah Para Rasul ini kita bisa menyimpulkan ya, Yudas itu matinya juga jatuh tertelungkup, kemudian perutnya itu terbelah, isi perutnya keluar. Jadi dia nggak gantung diri. Beda dengan di Matius 27 yang tadi kita baca. Tapi dari Kisah Para Rasul ini, apa teman-teman nggak curiga bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus. Ya, teman-teman sekalian, si mu'alaf ini dengan membacakan satu ayat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 5, dia bisa menyimpulkan siapa yang mati di kayu salib. Ya, dia katakan bahwa itu Yudas, bukan Yesus. Ya, padahal teman-teman, saya pernah bahas di channel ini mengenai Ustadz Muncir yang ketika dia menjawab seorang penanya dari seorang Muslim, siapakah yang disalib yang diserupakan dengan Isa Al-Masih? Lalu dia katakan itu fitnah keji jika itu Yudas. Ya, itu tidak betul. Tetapi yang betul adalah Al-Quran menjelaskan bahwa itu kaum Hawariun. Jadi bukan Yudas. Ada juga yang mengklaim murid yang paling mudah yaitu Yohanes. Jadi sebenarnya di kalangan para ustadz saja sudah tidak ada kepastian siapa yang disalib. Mereka hanya percaya bahwa itu hanya diserupakan saja.
Ya, mereka belum berani untuk menuduh atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang disalib adalah Yudas. Tetapi kalau mu'alaf ini teman-teman sekalian hanya karena membaca Matius 27 ayat yang kelima, dia bisa simpulkan. Gila ndak ini? Ya, ini memang benar-benar pengacau teman-teman sekalian. Ya, inilah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena memang Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir akan banyak yang akan murtad, termasuk si mu'alaf ini. Teman-teman, kita akan meluruskan hal ini. Benarkah demikian? Ya, kita akan baca dari ayat yang pertama teman-teman. Dengan perikop Matius 27 ini, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ini loh ya. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Ayat 3. Pada waktu Yudas, ingat ini Yudas gitu ya, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat sampai di ayat 3 saja, ini sudah memberikan sosok. Ya, ada Pilatus, kemudian ada imam-imam kepala, ya, kemudian mereka menangkap Yesus setelah mereka negosiasi dengan Yudas dan mereka memberikan uang sejumlah 30 perak kepada Yudas sehingga Yudas memberitahukan tempat di mana Yesus berkumpul. Akhirnya mereka berhasil menangkap Yesus, mereka membelenggu Yesus yang menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Teman-teman sekalian, Yudas di ayat 3 kita lihat dia menyesal setelah mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kita lanjut. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Baru ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Teman-teman sekalian, kenapa Yudas menggantung diri? Karena dia menyesal. Ya, orang yang dikasihinya selama ini, orang yang menjadi panutannya selama ini, dia jual dengan harga 30 perak. Dan ini bukan secara kebetulan. Ini semua sudah dirancang oleh Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Tuhan di kitab Jabur atau kitab Mazmur, bahwasanya Yudas inilah akan menyerahkan Yesus. Gitu. Kita lanjutkan ke dalam ayat yang ke-6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Teman-teman sekalian, bayangkan Yudas sudah pergi gantung diri dan mati, sementara Yesus masih dalam proses persidangan. Ya, kalau kita lihat saat ini, ya dibawa ke mahkamah ini, diperiksa oleh Herodes, diperiksa oleh Pilatus, ya, lalu diperhadapkan dengan orang Yahudi. Masih panjang ceritanya tentang penyaliban Yesus ini. Bagaimana mungkin Yudaslah yang disalib, bukan Yesus? Jelas-jelas Alkitab mencatat, kalau kita membaca secara keseluruhan Matius pasal 27 ini, dari ayat 1 saja sampai ayat yang ke-10, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di sini yang ditangkap adalah Yesus. Bagaimana mungkin dia mengklaim bahwa Yudaslah yang ditangkap ini dan yang akan disalibkan? Ya, ngaco sekali teman-teman sekalian ya. Inilah mereka yang kurang kerjaan. Bukannya ya membahas tentang Nabi Muhammad ya, yang melihat menantunya gitu ya, lalu menikahi menantunya mungkin ya, atau mungkin ajaran lainnya lah ya, mengenai kencing onta ya, kok bisa halal ya, bagaimana ceritanya. Mungkin itu yang perlu, karena itu imannya sebenarnya, itu agamanya saat ini. Tanpa harus ya membahas tentang kekristenan, karena ini pasti salah. Dia kutip ayat yang ke-5 saja mengenai, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia mengambil kesimpulan, jadi yang disalib Yudas, bukan Yesus. Ngaco ya, benar-benar ngaco. Teman-teman, kita lanjutkan untuk melihat videonya bagian kedua mengenai Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah
sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dari kisah para rasul ini, kita bisa menyimpulkan ya, Yudas itu matinya itu dia jatuh tertelubuk, kemudian perutnya itu terbelah, isi perutnya keluar. Jadi dia nggak gantung diri, beda dengan di Matius 27 yang tadi kita baca. Tapi dari kisah para rasul ini, apa teman-teman nggak curiga bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Saat penyaliban itu, mereka memastikan yang disalib sudah meninggal atau belum. Mereka menusuk lambungnya dengan tombak. Nah, dari perut yang lubang karena tombak itu sangat berpotensi membuat perutnya itu terbelah dan isi perutnya itu keluar. Nah, ini sesuai dengan apa yang diceritakan di kisah para rasul. Atau kemungkinan lain, ada oknum yang sengaja membelah perut Yudas untuk menghilangkan jejak bekas tombakan di perut Yudas saat penyaliban itu. Ini sangat mungkin sekali ya. Soalnya kalau hanya jatuh aja, nah itu jatuhnya gimana ya? Nabrak apa? Apa dia jatuh itu mengenai batu yang tajam seperti pedang, atau batu berbentuk tombak, atau bahkan memang tombak sendiri yang ada di perutnya? Ya, teman-teman sekalian, itulah kutipannya, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan sekali lagi teman-teman. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Teman-teman, dia berdasarkan ini menyimpulkan bahwa yang disalib itu karena ketika Yesus disalibkan itu lambungnya ditikam. Nah, katanya dengan penikaman lambung Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sehingga perutnya bisa keluar, sehingga dia menyimpulkan bahwa yang disalib adalah Yudas karena lambungnya sudah ditikam. Padahal teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya Yudas sudah duluan mati, barulah Yesus Kristus diadili. Ya, baru diadili. Karena ketika Yudas menjual Yesus, dia langsung menyesal ya, seperti diceritakan dalam Matius pasalnya yang 27 tadi, dia menyesal dan dia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala, lalu dia pergi menggantung dirinya dan mati. Satu hal yang mungkin tidak sering dibahas dan saya mau sampaikan, ketika Yesus mati terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ketika gempa bumi, ketika Yesus mengembuskan nafas terakhir dan tirai bait suci terbelah dua, bahkan terjadi ya kehancuran pada waktu itu di bait Allah ya. Teman-teman, kita melihat di sini ketika Yudas menggantung diri, tentu saja sudah beberapa hari. Tentu orang yang menggantung diri, yang tergantung itu akan bengkak. Setelah sudah bengkak, berpotensi sangat mudah untuk pecah. Begitu gempa bumi terjadi, bisa ranting atau pohon di mana dia gantung diri itu patah, dia jatuh dan perutnya terkena batu, ya, terkena batu, akhirnya pecah dan keluar isi perutnya. Oke, jadi itu potensinya, bukan berarti dihubungkan tentang penikaman lambung Tuhan Yesus lalu keluarlah isi perutnya di situ, pecah di situ ya. Alkitab tidak pernah menjelaskan demikian. Ya, dan sebagai logikanya saja tadi, begitu Yesus sudah ditangkap, Yudas pergi untuk gantung diri dan mati, sementara Yesus masih diadili. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya secara kebetulan saja, tetapi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan sebelumnya. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 teman-teman sekalian, ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita supaya kita paham bahwa tentang penyaliban Yesus ini bukan sekedar terjadi begitu aja sehingga bisa punya potensi bukan Yesus yang disalib tetapi orang yang diserupakan. Bahkan mu'alaf tadi menyimpulkan bahwa bisa jadi Yudas yang disalib ya, karena mereka tidak bisa menjawab teman-teman ketika orang Kristen menanyakan siapa orang yang diserupakan itu, dia dari suku mana gitu ya. Oke, kita akan melihat Yesaya 53.
siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Yesaya pasal 53 ini menerangkan tentang Yesus Kristus. Ini menjelaskan bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus ditindas, bagaimana Yesus mengalami penyiksaan dan penderitaan yang mendatangkan ganjaran keselamatan bagi saya dan saudara-saudari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, mengenai penikaman Yesus juga itu bukan secara kebetulan, tapi sudah dinubuatkan oleh Allah. Dalam kata lain teman-teman sekalian, bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah dirancangkan oleh Allah sebelumnya untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak akan mungkin orang lain lah atau yang diserupakan lah yang disalibkan oleh tentara Romawi. Kalau tadi kita kembali kepada Yudas, itu memang tidak masuk akal. Yudas sudah mati dahulu, ya. Baru Yesus dibawa ke mahkamah agama, diperiksa oleh Pontius Pilatus. Kita bisa membacanya di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tentang pengadilan daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kita melihat nubuatan ini tentang penikaman lambung daripada Tuhan Yesus Kristus ini di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi teman-teman sekalian, bukan secara kebetulan saja lambung Tuhan Yesus Kristus ditusuk atau ditikam oleh tentara Romawi. Kalau dia menghubungkan itu, ya, karena Yudas itu sudah mati, lalu ada orang yang sengaja ya untuk menikam lambung daripada Yudas ini, akhirnya isi perutnya keluar ya, sehingga dia menduga bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Nah, kemudian yang kita bisa bantah bahwa ini bukan Yudas yang disalib, tetapi benar-benar Yesus Kristus. Karena setelah Yesus sudah mati, ada murid-muridnya yang mengambil mayatnya lalu dikuburkan. Kemudian dibangkitkan dari antara orang mati setelah 3 hari 3 malam. Jadi teman-teman sekalian, apakah Yudas bangkit? Tidak.
Tapi benar-benar Yesus Kristus yang bangkit. Bagaimana lagi kita bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, berulang kali dia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang pernah mendengarkan dan pernah mengenalnya selama 40 hari di muka bumi. Barulah Yesus terangkat ke sorga. Jadi teman-teman sekalian, itulah jawaban kita terhadap mu'alaf ini ya. Jadi dari kitab Matius pasal 27 ayat 5 dan kisah para rasul 1 ayat 18 ini berkesinambungan tentang kematian daripada Yudas. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi sangat jelas dan juga terjawab. Hati-hati teman-teman, akan ada muncul lagi ya penghujat-penghujat yang memutarbalikkan kebenaran, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, akan berdatangan kepada kamu, terutama di media sosial. Akan banyak mereka yang akan terus menyesatkan kekristenan. Oleh karenanya kita tetap waspada, kita tetap berhati-hati. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.